Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun, amma ba'd. Ma'asyiral muslimin jamaah Masjid Imam Syafi'i rahimakumullah. Alhamdulillah, sore hari ini Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kesempatan untuk bermajelis dalam rangka talabul ilmi, melanjutkan pembacaan dari risalah Al-Waqfat Ma'ayatus Siyam tentang tafsir ayat-ayat puasa yang ada di dalam surat Al-Baqarah ayat 183 sampai 187. Dan insyaallah pada kesempatan sore hari ini kita akan baca dari ayat yang ke-184 di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, ayyaman ma'dudat faman kana minkum maridhan aw ala safarin fa'iddatu min ayyamin ukhar wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin faman tatawwa'a khairan fahuwa khairul lah wa an tasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Allah Subhanahu wa taala ketika menjelaskan di ayat sebelumnya bahwasanya Allah Subhanahu wa taala telah mewajibkan puasa Ramadan, maka di ayat ini Allah Subhanahu wa taala, atau di ayat sebelumnya Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang kewajiban puasa. Maka di ayat ini Allah Subhanahu wa taala melanjutkan firman-Nya di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman ayyaman ma'dudat. Artinya ayyaman ma'dudat, ayyaman jamak dari yaum yang artinya adalah hari-hari. Ma'dudat jamak dari ma'dud yang artinya terhitung. Maka di sini disebutkan wa qauluhu ayyaman ma'dudat, dan firman Allah Subhanahu wa taala ayyaman ma'dudat ay as-shaumul mafruḍu 'alaikum, yaitu puasa yang diwajibkan atas kalian. Innama sesungguhnya huwa fi ayyamin ma'dudat, puasa yang diwajibkan atas kalian dia hanya berada di hari-hari yang terhitung atau hari-hari yang terbilang, qalilatin yang dia jumlahnya sedikit, fi syahri Ramadan yang mana terdapat pada bulan Ramadan saja, bisa 29 hari atau 30 hari. Itu yang dimaksud ayyaman ma'dudat. La jami'i ayyamin, tidak seluruh hari. Jadi tidak sepanjang tahun selama 12 bulan kita diwajibkan untuk berpuasa, tidak. La jami'i ayyamin wa ashhurin, tidak seluruh hari dan seluruh bulan, tapi hanya di hari-hari tertentu dan pada bulan tertentu. Bal kuriha saumul abadi, bahkan saumul abad itu puasa sepanjang tahun, jadi setiap hari puasa. Maka para fuqaha mengatakan puasa seperti ini dimakruhkan. Puasa saumul abad itu bahkan dimakruhkan ya. Jadi puasa tanpa ada liburnya ya. Puasa tanpa ada liburnya ini makruh. Idza yahsulu bihi dha'fu, puasa abad ini, puasa selamanya ini makruh ketika itu malah menimbulkan kelemahan dalam dirinya, yang mana dengan sebab kelemahan itu akhirnya kewajiban-kewajiban dia yang lainnya tertunda atau terkorbankan karena puasa tersebut, maka dia menjadi makruh. Wa tadhiqul huquqi, dan juga puasa abad ini ya menjadi makruh jika menyebabkan ada hak-hak yang wajib atas kita yang tidak bisa kita tunaikan.
Kama qala Nabi, sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, la sama illa siyama, sebenarnya la siyama man shamal abad. Tidak ada puasa bagi orang yang berpuasa selamanya. Dalam artian tidak ada ini maksudnya bukan nafyu sihah, bukan menafikan kesahannya. Jadi bukan berarti orang yang puasa selamanya tidak sah puasanya. Puasanya sah. Tapi di sini nafyul kamal, menafikan kesempurnaannya. Karena yang lebih utama tentu puasa yang ada hari untuk tidak berpuasanya. Sebagaimana Rasulullah SAW mewasiatkan kepada salah seorang sahabat tentang puasa Daud, ya. Kemudian wa illa, dan kalau misalkan puasa shaumul abad tadi tidak mengganggu aktivitas harian, tidak ada kewajiban-kewajiban yang terlalaikan, dan fisiknya biasa, tidak lemah, tidak lemes, seperti biasa, wa illa fa innahu mustahabbun indana, maka puasa abad ini diperbolehkan, bahkan juga disukai, ya, bahkan juga disukai, ya. Ya, dalam istilah fuqaha yang lain disebut juga dengan istilah shaumud dahr, shaumud dahr, puasa selamanya. Ini berbeda dengan puasa wisol. Kalau puasa wisol tidak boleh, ya. Puasa wisol itu puasa tanpa buka, 2 hari dia cuma sahur di hari pertama dan bukanya di hari kedua. Jadi waktu buka di hari pertama dia sudah nggak buka, dia langsung sahur lagi, jadi sahur ketemu sahur, maka itu nggak boleh. Tapi kalau puasa abad itu tetap buka sahur setiap harinya, tapi tidak ada liburnya setiap hari puasa. Nah ini kalau misalkan tubuhnya biasa, tubuhnya tetap kuat, ya malah merasa semakin ringan misalkan, dan juga tidak ada hak-hak yang terlalaikan, maka ini dalam mazhab dia diperbolehkan, bahkan mustahab. Li akhbari ba'di sahabah, kenapa kok sampai dikatakan boleh kalau misalkan tidak lemas atau tidak meninggalkan kewajiban yang lainnya? Karena sebagian sahabat itu ada yang melakukan puasa dahr ini, puasa selamanya ada. Di antaranya Fa'an ibnu Umar, dari sahabat Ibnu Umar, annahu su'ila an siyamid dahr, beliau ditanya tentang puasa dahr, puasa setiap hari. Faqala, maka beliau mengatakan, kunna na'uddu ulaika fina minas sabiqin. Kunna, kami dahulu, na'uddu, menganggap, ulaika, mereka, orang-orang yang mampu puasa dahr, puasa selamanya, fina, di antara kami, di antara para sahabat, minas sabiqin, maka mereka termasuk orang-orang yang utama, memiliki keutamaan. Kenapa? Karena mereka mampu untuk berpuasa terus, ya. Rawahul Baihaqi, hadis diriwayatkan Imam Baihaqi. Wa an Aisyah, juga dari sahabat Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, kanat tasumud dahra. Sayyidah Aisyah ini salah satu ibadahnya yang luar biasa. Sayyidah Aisyah ini ketika ditinggal Nabi SAW, beliau punya wirid puasa setiap hari. Jadi Sayyidah Aisyah, beliau berpuasa setiap hari. Kanat tasumud dahra, bahwasanya Sayyidah Aisyah berpuasa dahra, sepanjang masa, fis safari wal hadar, baik ketika beliau sedang safar atau beliau sedang mukim. Pokoknya nggak pernah batal puasa, setiap hari puasa. Rawahul Baihaqi bi isnadin sahih, diriwayatkan oleh Imam Baihaqi dengan sanad yang sahih. Baik. Wa ghairiha minal akhbar, dan juga yang selainnya dari khabar-khabar atau asar-asar dari beberapa sahabat yang melaksanakan puasa abad ini. Maka para ulama menggabungkan antara ucapan sabda Rasulullah SAW dengan amal yang dilakukan oleh para sahabat. Karena tidak mungkin kalau yang difahami dari hadis Rasulullah SAW, la siyama man shomad dahr, tidak ada puasa bagi orang yang puasa selamanya. Tidak mungkin kalau itu misalkan itu haram, terus ada sahabat yang melakukan. Maka tafsiran hadis tadi itu bukan haram, tapi dimakruhkan kalau itu ada efek-efek negatif.
termasuk tadi ya, hak-hak yang tidak tertunaikan dan juga dia semakin lemah dalam menjalankan ibadah. Baik. Ya. Ini termasuk salah satu metode cara kita memahami hadis. Kita memahami hadis dengan pemahaman para sahabat sebagai orang yang mengamalkan, mempraktekkan apa yang diajarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa'ala kullin, maka kesimpulannya fa fardhiyatus siyami, bahwasanya kewajiban puasa fi ayyamin ma'dudat itu hanya terbatas pada hari-hari tertentu saja. Puasa yang wajib tidak sepanjang masa, tapi di hari-hari tertentu. Wa hiya syahr Ramadan, yaitu pada bulan Ramadan. Ya. Dan puasa, kewajiban puasa yang hanya pada hari tertentu saja ini, yaitu di bulan Ramadan, dalilun, merupakan bukti ala rahmatillahi ta'ala, atas rahmat kasih sayang Allah subhanahu wa ta'ala, ala ibadihi, atas hambanya. Ya coba kalau misalkan Allah mewajibkan atas kita semua puasa setiap hari misalkan, ya tentu kita akan merasa berat. Tapi Allah subhanahu wa ta'ala arhamu bi ibadihi, Allah subhanahu wa ta'ala maha pengasih terhadap hambanya, maka Allah pun tidak mewajibkan puasa sepanjang masa atau di banyak hari, tapi Allah hanya mewajibkan dalam 1 bulan dari 1 tahun, dari 12 bulan itu. Kemudian lanjutan dari ayat 184, ayyaman ma'dudat faman kana minkum maridhan aw ala safarin fa'iddatum min ayyamin ukhar. Ketika Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahwasanya puasa Ramadan atau puasa yang wajib ini tidak sepanjang masa, tidak sepanjang hari, tidak sepanjang tahun, tapi hanya di waktu-waktu tertentu. Ini sudah menunjukkan kasih sayang Allah. Di ayat berikutnya Allah lebih menunjukkan kasih sayangnya dengan menyebutkan beberapa keringanan-keringanan. Di puasa yang wajib hanya beberapa hari saja, itu pun Allah masih bisa memberikan keringanan, diberikan dispensasi. Kalau mau nggak puasa hari itu bisa, tapi dengan alasan yang benar. Maka Allah menyebutkan rukhsah-rukhsah, keringanan-keringanan yang menyebabkan seseorang bisa tidak berpuasa pada hari yang ditentukan. Maka di sini disebutkan wa qauluhu, dan firman Allah Ta'ala, faman kana, maka barang siapa, minkum dari kalian, maridhon, dia sakit. Jadi rukhsah yang pertama sakit, au ala safarin, atau di atas safarnya. Rukhsah yang kedua safar. Fa'iddatum min ayyamin ukhar, fa'iddatun, maka diganti menjadi hitungan min ayyamin, dari hari-hari ukhar yang lain di luar Ramadan. Maksudnya ailil maridhi, rukhsah ini berlaku untuk orang yang sakit, hala maradhihi, ketika sedang sakit. Bukan kalau kita sudah sembuh ya, ketika sedang sakit. Wal musafiri hala safarihi, dan musafir dalam kondisi safarnya. Ya juzu, diperbolehkan, lahuma, bagi keduanya, al-iftaru, untuk tidak berpuasa. Wa yaqdiyani, dan keduanya harus mengqadha atau mengganti dari hari yang dia tidak berpuasa tadi, ya. Fi hali sihatihi, dalam kondisi sehatnya. Bagi yang sakit tadi, kalau sudah sembuh ya maka dia qadha. Wa iqamatihi, dan ketika mukim. Tadi yang safar, kalau sudah mukim ya sudah, silakan diqadha. Ya, ketika di luar Ramadan, fi ghairi Ramadan, di luar Ramadan. Wa indana, dan di sisi kami, yaitu dalam mazhab Syafi'i, la yasumu naflan qabla qada'il fardhi. La yasumu, tidak diperkenankan berpuasa naflan, sunnah, qabla qada'il fardhi, sebelum puasa wajibnya diqadha. Jadi keburu puasa misalkan puasa sunnah, tapi dia masih punya hutang Ramadan, ya tidak boleh. Yang lebih afdal dia sahur dulu, dia qadha dulu puasa wajibnya, ya. Karena puasa yang wajib tidak boleh diakhirkan daripada yang sunnah.
Makanya termasuk dalam sholat, ya. Dalam hadis disebutkan, ya, idza uqimatis shalah fala salata illal fardhah. Kalau sudah qomat, muadzin sudah qomat, maka tidak ada sholat kecuali sholat fardu. Tidak boleh sholat yang sunnah didahulukan dari sholat fardu. Sama juga puasa. Kalau dia masih punya hutang qadha puasa, bayar dulu qadhanya, jangan keburu puasa sunnah, ya. Jangan keburu puasa sunnah. Baik. Walau shamahu, akan tetapi kalau masih tetap dia puasa sunnah saja, ya, puasa sunnah saja. Mungkin karena puasa sunnah ini bertepatan dengan hari-hari tertentu yang tidak bisa didapati setahun, misalkan cuma sekali, kayak puasa Asyura, ya, puasa Arafah dan sebagainya. Tapi kalau misalkan ada yang mau tetap puasa seperti itu, maka dikatakan sahha, puasanya tetap sah. Ya, puasanya tetap sah. Tapi yang lebih afdal tentu dia harus qadha dulu puasa wajibnya. Kemudian waqala Sa'id ibn Musayyib, berkata Sa'id bin Musayyib fi shaumil ashri, tentang puasa 10 hari Syawal. 10 hari Syawal. Ya. Fi shaumil ashri afan. Taib. Wa qala Sa'id bin Musayyib fi shaumil ashri. Ya, dan berkata Sa'id bin Musayyib, ya, tentang puasa al-ashr. Ya, tentang puasa al-ashr ini sepertinya puasa Syawal ini. La yasluh hatta yabda'a bi Ramadan. Ya, tidak boleh hingga dia mulai dengan Ramadan. Dalam artian tidak boleh melakukan puasa sunnah, termasuk puasa sunnah sittah min Syawal, sebelum dia qadha puasa Ramadannya. Wala ba'sa bitafriqi awit tatabu'i, dan tidak masalah qadha puasa itu bitafriq, dengan dipisah-pisah, maksudnya tidak terus gitu ya. Misalkan dia punya hutang 5 hari, nggak harus 5 hari terus gitu ya, tapi sehari, kemudian besoknya enggak, kemudian hari berikutnya. Awit tatabu, atau secara berkesinambungan terus 5 hari berurutan. Ya, boleh ini dan boleh itu. Qala Ibnu Abbas, berkata Ibnu Abbas, la ba'sa, tidak masalah, an yufarriqa, dia memisahkan antara qadha'nya. Biqaulillahi ta'ala, sebagaimana firman Allah Ta'ala, fa'iddatun min ayyamin ukhar. Dalilnya adalah fa'iddatun, maka hitunglah min ayyamin ukhar, dari hari yang lainnya, ya. Kemudian walau, dan kalau seandainya akharal qadha'a, dia mengakhirkan qadha puasanya, ya, hatta Ramadhanal ati, hingga datang Ramadan berikutnya, ya, tentu tanpa uzur. Jadi Ramadan ini misalkan dia punya hutang puasa, enggak dibayar-bayar sampai Ramadan tahun berikutnya, fa'alaihil qadha'u wal it'am, maka yang wajib atas dirinya dia qadha puasanya tadi dan plus bayar fidyah. Ya. Wa fihi riwayatun an Abi Hurairah. Ya. Ada satu riwayat yang menguatkan hal ini dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu mursalan, yang hadisnya secara mursal, wa Ibnu Abbas, dan juga Ibnu Abbas, annahu yut'im, bahwasanya keduanya, ya, beliau-beliau ini membayar fidyah, memfatwakan. Jadi hadis diriwayatkan oleh Baihaqi bahwasanya atau dalam Sahih Bukhari juga disebutkan, ya, disebutkan dalam Sahih Bukhari tapi secara mu'allaq, ya, bahwasanya ketika ditanyai Abu Hurairah sama Ibnu Abbas, apakah orang yang mengakhirkan qadha'nya sampai datang Ramadan berikutnya dia qadha sama bayar fidyah, maka keduanya mengatakan iya, dia qadha dan bayar fidyah 1 mud setiap harinya. Wa ammal maridu, adapun orang yang sakit, yang maksudnya dia boleh untuk tidak berpuasa dan mengqadha tadi, fa huwallazi, maka dia adalah yurja bur'uhu, yang diharapkan kesembuhannya. In shamahu fil hali, ya. Dan kalau dia berpuasa
di hari itu, ya, yazdadu maraduhu, akan bertambah sakitnya, au yata'akhkharu bur'uhu, atau kesembuhannya akan telat, ya. Nah, jadi yang diberikan rukhsah tadi, dia boleh tidak berpuasa tapi harus qadha, adalah orang yang sakit, yang mana sakitnya ini diharapkan kesembuhannya. Jadi bukan sakit menahun yang sudah tidak bisa, sudah tua, sudah sakitnya sudah menahun, tidak, ya sulit sudah sembuh. Maka orang seperti ini ya sudah, dia nggak usah puasa tapi bayar fidyah. Dan juga dhabit atau batasan sakit yang bagaimana yang membolehkan seseorang boleh untuk tidak berpuasa di Ramadan. Itu sakit yang mana kalau dia puasa hari itu kesembuhannya bisa telat, ya. Kesembuhannya bisa telat, ya. Atau sakitnya lama-lama makin parah. Maka ketika dalam kondisi ini, maka dia boleh untuk tidak puasa. Tapi kalau misalkan dia sakit, tapi kalau misalkan dia berpuasa hari itu, kondisinya ya tetap saja, biasa saja. Ya diperkirakan, ini dengan perkiraan. Atau kesembuhannya ya tetap normal, nggak akan telat gitu. Ini tentu dengan apa namanya, yang disampaikan dokter sebagai ahli dalam hal tersebut. Ya, maka dia tetap berpuasa. Ya, dia tetap berpuasa. Taib. Wa ammal ladzi, adapun orang yang la yurja, tidak diharapkan bur'uhu, kesembuhannya, orang yang tua sudah menahun sakitnya, fa innahu ya'khudhu hukma kabiris sinni, maka orang tua ini mengambil hukum orang yang sakit tadi, sakit yang menahun tadi, mengambil hukum orang tua. Orang tua hukumnya wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun, ya, bagi orang yang sudah tidak mampu, keberatan untuk berpuasa, orang tua maksudnya, ditafsirkan Ibnu Abbas dengan kabirus sin, wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun, maka dia nggak usah puasa tapi bayar fidyah saja, ya, ta'amu miskin, fidyahnya berupa makanan orang miskin. Sayati bayanuhu, insyaallah taala yang akan datang penjelasannya. Wa yulhaqu bil maridi, dan dikiaskan dengan orang yang sakit, al mughma alaihi, orang yang pingsan. Karena al ighma naun minal marad, karena pingsan ini salah satu jenis penyakit. Ya, salah satu jenis penyakit. Makanya orang yang pingsan di siang hari pada bulan Ramadan, maka dia tidak berpuasa dan dia mengqadha di hari yang lainnya. Dengan syarat ini istaghraqa jami'an nahari, jika pingsannya itu di sebagian besar dari siang hari. Misalkan siang hari dari jam 4 sore sampai dari jam setengah 5, ya, dari jam setengah 5 pagi sampai jam setengah 6 misalkan, ya, maka sekitar 12 jam atau 13 jam. Kalau misalkan dia pingsan sekitar 4 jam, ya, maka dia masih boleh untuk meneruskan puasanya, masih boleh, ya. Tapi kalau sudah pingsannya itu mengambil sebagian besar dari hari itu, misalkan waktunya 13 jam untuk siang hari, dia pingsan selama 8 jam, maka hari itu batal puasanya, dia harus mengqadha di hari yang lain. Baik. Fa innahu yaqdihi, maka dia mengqadhanya. Lal majnun, ya. Lal majnun berbeda halnya dengan orang yang gila. Kalau orang yang gila tidak nunggu sebagian besar hari, dia gila 1 jam sudah batal puasanya, ya. Karena orang gila benar-benar tidak ada akalnya sama sekali, ya. Termasuk al-marfu' anhul qalam, ya, dia tidak ada kewajiban taklif lagi. Jadi ketika dia gila sudah dicabut kewajiban syariat atas dirinya. Tapi beda dengan orang yang pingsan. Wa ammal musafiru, adapun orang yang safar, tadi rukhsah yang kedua orang safar,
fa innahu yajuzu lahul iftaru ala safarihi. Dia boleh untuk tidak berpuasa di atas safarnya. Ala safarihi, di atas safarnya. La min dari muqamihi, bukan dari tempat tinggalnya. Ya. Kama fa'alahu ba'dun nas, sebagaimana dilakukan oleh sebagian manusia. Apa maksudnya? Kan kadang kita gini, kita rencana mau berangkat safar jam 7. Tapi dari pagi kita memang sudah niat nggak puasa. Akhirnya jam 6 di rumah kita sarapan. Itu siang hari Ramadan. Maka kita katakan hal seperti ini tidak boleh. Kenapa? Karena redaksi ayat mengatakan bahwasanya au ala safarin, atau dia di atas safarnya. Pertanyaannya, kalau orang masih duduk di rumahnya, apakah sudah disebut musafir? Ya belum. Ya dia masih orang yang tinggal di rumah, mukim. Itu alasan pertama. Alasan yang kedua, jadi dia tidak boleh membatalkan sejak dari rumah. Karena kita tidak tahu apa yang akan terjadi. Kita niat safar jam 8, tapi kita sejak malam sudah niat nggak puasa besok hari. Pertanyaannya, apakah kita sudah bisa memastikan bahwasanya jam 8 kita akan safar? Mungkin ada sebab lain. Ya, mungkin ada sebab lain. Kalau misalkan kita jam 6 sarapan, tujuannya untuk safar jam 8. Ternyata kita nggak safar jam 8. Ya kita berdosa. Kenapa? Karena kita tidak berpuasa di hari itu tanpa udzur. Udzurnya kan safar. Ternyata dia nggak safar, tapi sudah sarapan. Nah, maka kalau mau berbuka puasa untuk rukhsah safar ini, maka ketika sudah berangkat safar, sudah mulai perjalanan, baru batalkan puasanya. Bukan sejak dari rumah dia sarapan dulu baru berangkat safar. Bukan seperti itu. Wallahu ta'ala alam. Baik. Wa asyara ila hadza, dan mengisyaratkan kepada hal ini qauluhu ta'ala, firman Allah Ta'ala, au ala safarin. Redaksinya dalam ayat au ala, atau ala itu di atas. Ala safarin, di atas safarnya, bukan qabla safar. Au qabla safarin, bukan, atau sebelum safar, bukan, tapi au ala safarin. Ya, au ala safarin. Ala bisa bermakna fi, yaitu pada, di. Ya, ala bisa bermakna fi, yang maknanya adalah di. Baik. Kemudian wa an ibn Abbasin, dan juga dalil yang lain menunjukkan bahwasanya ketika safar ini rukhsahnya dimulai ketika sudah mulai safar, bukan sebelum safar. Riwayat dari sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu maqal, beliau mengatakan kharaja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah keluar safar minal Madinati, dari kota Madinah, ila Makkah, ke kota Mekah. Fasoma, maka beliau tetap berpuasa. Jadi ketika beliau berangkat dari Madinah itu beliau kondisi masih puasa. Fasoma hatta balagha Asfan, sampai beliau berada di tempat namanya Asfan. Asfan itu jaraknya sudah bermil-mil dari Madinah, sudah jauh. Hatta balagha Asfan, thumma da'a bima'in, baru beliau minta untuk diambilkan air. Farafa'ahu ila yadaihi, maka diberikan kepada Rasulullah, diambil dengan kedua tangannya. Ya, kemudian Rasulullah SAW mengangkatnya dengan kedua tangan, liyuriyahun nas, supaya beliau memberitahukan kepada manusia. Fa'aftara, maka kemudian beliau minum air tersebut dan membatalkan puasanya. Itu ketika beliau sudah keluar Madinah, ketika di Aswan. Hatta qadima Makkah, sampai beliau datang ke Makkah. Wadzalika fi Ramadan, dan hal tersebut dilakukan di saat bulan Ramadan. Hadisnya diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Wa fi riwayatan, dalam riwayat yang lain, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kharaja ila Makkah, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah pergi ke Mekah fi Ramadan, pada bulan Ramadan, hatta balaghal Kadid. Dalam redaksi yang lain disebutkan beliau bukan sampai Aswan tapi sampai Al-Kadid, ya, suatu daerah yang sudah dekat dengan Mekah. Ya. Aftara, maka beliau pun baru membatalkan puasanya. Fa aftaron nas, dan manusia pun
ikut membatalkan puasa. Wal kadid ma'un baina asfan wa qadid. Dan kadid ini adalah nama satu oase padang pasir sumber air antara daerah Aswan dan Qadid ya. Was-safarul ladzi yajuzu fihi al-iftar, dan safar yang diperbolehkan untuk tidak berpuasa as-safarut tawilu, yaitu yaitu safar yang panjang, safar jauh ya. Fi masafati sittata asyara farsakhan, dengan jarak 16 farsakh. Atau kalau diperkirakan dengan kilometer, 16 farsakh ini sekitar antara 144 kilometer, wakila, dan dalam disebutkan yang lainnya sekitar 86 kilometer takriban ya. Ini perkiraan indana di sisi kami, yaitu mazhab Syafi'i, wallahu alam ya. Adapun safar yang kurang dari jarak itu, kurang dari 16 farsakh, kalau dalam riwayat yang disebutkan itu burd atau marhalah, arba'atu burd atau marhalatain. Arba'atu burd ya, itu sama dengan 16 farsakh ini. Dan marhalatain, satu marhalah itu perjalanan sehari semalam. Jadi sekitar perjalanan 2 hari 2 malam berjalan kaki, itu marhalatain. Baik. Kemudian Allah Subhanahu wa taala melanjutkan menyebutkan tentang orang yang sakit, menyebutkan tentang safar. Kemudian ayat berikutnya Allah menyebutkan wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Wa 'alal ladzina, dan atas orang-orang yang yutiqunahu, yang dia mampu melakukan puasa, fidyatun ya. Maka dia membayar fidyah, ta'amu miskin, makanan untuk orang miskin. Fa'an Salamah ibn al-Aqwa, maka diriwayatkan dari sahabat Salamah bin Aqwa, beliau mengatakan, lamma nazalat hadhil ayah, ketika ayat ini turun, karena dahulu ketika awal-awal kewajiban ini, man arada an yuftira, barang siapa yang ingin tidak berpuasa, wa yaftadi, dan dia membayar fidyah saja. Hatta nazalat al-ayatu allati ba'daha, hingga turun ayat setelahnya, fanasakhatha, maka ayat tersebut pun menghapuskannya. Ayat yang setelahnya itu faman syahida minkumun syahra falyasum. Maka ayat ini wa 'alal ladzina yutiqunahu, dan atas orang-orang yang mampu untuk berpuasa tapi dia memilih tidak berpuasa Ramadan, maka dia wajib ganti fidyah. Ini di awal-awal. Tapi setelah ada ayat yang ke-185 ya, faman syahida minkumus syahra falyasum, maka barang siapa yang hadir pada bulan Ramadan itu falyasum, maka dia harus puasa. Maka hukum tadi pun dihapus. Tidak boleh tidak berpuasa kecuali dengan rukhsah yang sudah dijelaskan. Wa hadza fi bidayatil amri. Nah, ini di awal-awal kewajiban puasa Ramadan. Annahu yukhayyaru baina shaumi Ramadan, bahwasanya seseorang diberikan pilihan antara puasa Ramadan awil fidyati, atau bayar fidyah. Tsumma anzalallah, kemudian Allah menurunkan ayat faman syahida minkumus syahra falyasum. Fanasakhat takhira, maka ayat ini faman syahida minkumus syahra falyasum menghapuskan hukum pilihan tadi. Jadi tidak ada pilihan lain selain berpuasa Ramadan. Wa baqiyat al-fidyatu, dan yang tersisa adalah hukum fidyah likabirisin, bagi orang yang sudah tua renta. Jadi ini menghapuskan. Jadi kalau dalam usul fikih menghapus itu nasikh wa mansukh, itu ada yang yansakhul ba'd wa yansakhul kull. Ada yang menghapuskan keseluruhan hukum, ada yang menghapuskan sebagian dari hukum tersebut. Nah, ini termasuk contoh sesuatu ya yang menghapuskan hukum dari sebelumnya tapi hanya sebagian saja. Dalam artian masih ada yang tersisa. Yang tersisa yaitu orang yang tua.
orang yang tua, yang sudah tua renta, ya, orang yang sudah tua renta, maka dia boleh membayar fidyah ini. Ya, boleh membayar fidyah ini. Kama qala Ibnu Abbas, bagaimana disebutkan Ibnu Abbas, laisat mansukhah. Ayat ini tidak dihapus, maksudnya tidak dihapus secara seluruh. Huwa syaikhul kabiru. Dia adalah, maksudnya fidyahnya ya tidak dihapus dan dia tetap berlaku bagi orang tua laki-laki yang sudah tua sekali, wal mar'atul kabiratu, dan wanita yang sudah tua renta, la yastati'ani an yasuma, yang sudah tidak mampu untuk berpuasa, falyut'ima, maka memberikan makan, maka nakulli yaumin miskina, pada setiap harinya satu orang miskin. Taib. Kemudian wayul hakubihi, dan juga masuk dalam hukum orang yang sudah tua renta tadi yang sudah kita sebutkan, al maridul ladzi la yurja bur'uhu, orang sakit yang sudah tidak diharapkan kesembuhannya. Jadi dia sudah sakit menahun, tidak bisa diharapkan kesembuhannya. Kenapa kok ikut dikiaskan littihadil illati? Karena kesamaan illah, kesamaan alasan hukum. Apa alasannya? Karena sudah tidak mampu puasa lagi. Kalau orang yang sakit, kalau orang yang tua memang sudah tidak mampu secara fisik. Tapi kalau orang yang sakit, yang tidak diharapkan lagi kesembuhannya, yang sudah tidak mungkin sembuh, kan dia berarti sudah tidak bisa mengqadha. Maka kan nggak mungkin dia bisa puasa, karena tidak bisa mengqadha. Maka dia pun diikutkan pada hukum orang yang sudah tua renta. Wahia adamul qudrah, dan ilahnya, alasan hukumnya adalah ketidakmampuan ala saumi, atas berpuasa. Wal fidyatu, dan fidyah ukurannya an yut'ima, yaitu memberikan makan, an kulli yaumin, di setiap harinya, ya, muddan, ya, muddan min ghalibi qutil baladi, sebesar 1 mud takarannya, takaran 1 mud nabawi. Ya, jadi sehari takaran 1 mud dari bahan makanan pokok negeri tersebut. Kalau dikonversikan ke hitungan modern, ya, huwa takriban, ya, 600 wa 700 gram. Ya, kalau diperkirakan ke konversi satuan modern sekitar antara 600 sampai 700 gram per hari kalau kita ya beras. Wala yujzi'ul matbukhu, dan tidak cukup memberi makan makanan siap saji, matengan, bungkusan, kotaan. Maka ini tidak bisa terhitung fidyah. Indana, di sisi kami. Wa amma atharu Anas, adapun riwayat dari sahabat Anas, annahu jama'a sittina miskina, bahwasanya beliau di masa tuanya beliau mengumpulkan 60 orang miskin, fa'at'amahum, kemudian beliau memberikan makan mereka khubzan walahman, daging dan roti, fala na'khudhu bihi, maka para fuqahauna tidak mengambil dengan athar ini, athar dari sahabat Anas. Kenapa? Alasannya, idh lam yashtahir baina sahabah al-akharin, karena pendapat ini tidak masyhur di antara sahabat yang lain. Karena ini pilihannya sahabat Anas sendiri. Karena beliau ngumpulkan di rumah sendiri kemudian ngasih makan. Beda tentang athar dari Abu Hurairah dan Ibnu Abbas tadi, ya, yang mana beliau memberikan fatwa mengqadha plus fidyah kalau orang yang mengakhirkan qadha sampai datang Ramadan selanjutnya. Itu fatwa. Fatwa berarti dihadiri banyak orang. Tapi ini amaliyah beliau sendiri, amaliyah sahabat Anas, maka tidak diambil dengan dalil ini. Wa aidzan yukhalifu riwayatil ukhar, dan juga pendapat sahabat Anas ini, selain dia tidak masyhur di kalangan sahabat yang lain, pendapat ini juga menyelisih pendapat sahabat yang lain, ya. Fil fidyati, tentang masalah fidyah, annahu bi ta'amin nayyin, bahwasanya fidyah itu dengan makanan mentah, bahan makanan mentah tapi bahan makanan pokok, kasyairi wal burri wat tamri, seperti syair itu gandum, bur juga sejenis gandum, tapi itu gandum yang bukan masak, ya. Wat tamri, dan juga kurma. Wallahu taala alam, ya.
kurang sedikit. Yang terakhir, wa qaulu subhanahu wa ta'ala faman tatawwa khairan fahuwa khairul lah wa antasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Adapun firman Allah yang terakhir, maka barang siapa yang dia tatawwa khairan, dia ingin melakukan kebaikan, maka itu kebaikan baginya, dan kamu berpuasa itu lebih baik untuk kalian jika kalian mengetahui. Aifa in at'ama aktsara min miskin, jika kalau ketika membayar fidyah tadi melebihkan, tidak hanya satu orang tapi ngasih 2 orang untuk sehari, ini boleh. An kulli yaumin fahuwa khairun, ya, di setiap harinya maka itu bagus, itu boleh. Wa kana Nabi sallallahu alaihi wasallam ajwadun nasi bil khair, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam manusia yang paling dermawan. Wa kana ajwadu ma yakunu fi Ramadan, dan dermawan beliau itu semakin meningkat ketika di bulan Ramadan. Wa in shoma fahuwa afdalu minal it'am, dan adapun kalau misalkan dia berpuasa maka ini lebih utama daripada membayar fidyah. Ini tentang yang tadi masalah pilihan tadi, ya, bahwasanya puasa lebih utama daripada membayar fidyah. Tapi ayat berikutnya sudah menghapus hukum ini dan mewajibkan orang yang hadir pada bulan Ramadan dia harus berpuasa Ramadan kecuali kalau ada rukhsah atau uzur. Demikian yang bisa kita bacakan, kita pelajari pada kesempatan kali ini. Kita manfaatkan waktu yang tersisa untuk menunggu waktu berbuka. Wallahu taala alam wa sallallahu ala sayyidina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.